dia nasabahnya beli banyak, otomatis sahamnya naik nggak? Naik, tapi dia udah beli di harga murah. Ini nggak boleh ya, itu namanya front running. Kemudian ada juga namanya misleading information. Jadi untuk menciptakan pernyataan atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi pasar, misalnya nyebarin gosip dan lain-lain ya. Intinya ada mengelabui ya, untuk mengelabui. Kalau tahrir, tahrir itu adalah untuk mempengaruhi orang lain, tapi mengandung upaya pembohongan ya. Contohnya di sini wash sale, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan efek untuk membentuk harga dan memberi kesan seolah-olah suatu efek aktif diperdagangkan. Jadi perdagangan semu itu sifatnya misalnya saya transaksi misalnya dengan Tuan A, nanti janjian saya jual, kamu jual berapa ya, nanti saya beli lagi di atas, terus dikerek ke atas. Itu bisa jadi seperti itu, atau pre-arranged trade ya, macam-macam. Ini nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca di Fatwa 80 lebih jelasnya. Ini hanya untuk awareness bagi kita bahwa ini sebenarnya bukan bagi kita, tapi ini bagi kita, awareness bagi kita supaya kita tahu bahwa di pasar itu banyak sekali manipulasi ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sendiri, saya yakin Bapak Ibu sekalian nggak akan bisa melakukan hal ini karena butuh modal yang cukup besar ya. Yang bisa melakukan ini adalah bandar-bandar, kecuali Bapak Ibu sekalian bandar ya. Nah, contohnya lagi najzi. Najzi itu upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak termasuk membelinya. Contohnya ada pump and dump. Nah, kalau pump and dump ini ada transaksi dengan menciptakan uptrend agar harga mencapai level tertinggi, kemudian diikuti dengan transaksi jual dengan volume yang signifikan. Jadi harga itu sebelumnya misalnya di level rendah, nah itu sama broker itu dijual belikan dengan janjian sama pihak lain, itu dengan volume kecil tapi dikerek terus harganya ke atas. Nah setelah harga udah mencapai ke atas, harga itu dijual dengan volume besar, atau istilah pasarnya itu saham itu diguyur. Nah kalau udah diguyur jeblok, itu biasanya investor-investor susah untuk keluar dengan cepat ya, karena jatuh saham itu kalau udah jatuh jeblok itu cepat banget ya. Kemudian adalah hype and dump. Kalau hype and dump ini ngereknya itu bukan dengan cara jual beli, tapi dengan nyebarin gosip dulu, ini saham ini bagus nih, naik ya. Contohnya apa nih? Bumi ya. Bumi dulu itu sekitar harga 8.000, itu masih ada yang bisa ngomong Bumi nanti bakal melayang ke 20.000 dari Hongkong. Bumi utangnya udah gede gitu ya. Sekarang harga saham Bumi berapa? Mentok ya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi iktikar atau pooling interest, countering dan lain-lain ya. Ini bisa dibaca di Fatwa 80. Ada ini kalau open ini kayak insider trading ya, itu juga nggak boleh. Nah ini kalau yang terkait dengan transaksi di SOTS-nya sendiri, itu yang dilarang untuk adalah short selling. Short selling udah tahu ya, short selling ya. Short selling apa? Short selling, jual short pants, jual celana pendek ya. Short selling itu apa? Jual pendek, maksudnya jual pendek gimana sih? Ada batas waktunya. Misalnya saya beli sekarang, jual lagi cepet-cepetan gitu. Dijual dalam waktu singkat. Oke. Short selling ya, ini emang agak miss ya kata-kata short ini ya. Short itu benernya kata panjangnya itu, kalau kita belajar ilmu ekonomi, short itu berasal dari kata kepanjangannya adalah shortage atau kelangkaan ya. Kelangkaan barang dan jasa, economic shortage atau apa gitu ya. Itu kan ada kelangkaan. Nah di sini yang dimaksud kelangkaan itu adalah nggak ada barangnya. Nah yang nggak boleh dalam hal ini adalah kalau kita beli nggak ada barang, wajar. Kita nggak punya barang makanya kita beli. Tapi kalau kita pasang order jual, kita nggak ada barang, itu yang nggak boleh secara syariat. Karena nanti ketika order kita kemakan, kita nggak bisa cari barang di pasar, itu nanti akan terjadi gagal serah. Ini sangat beresiko. Oleh karena itu dalam sistem online trading syariah dilarang short selling ini ya. Itu karena di situ secara kaidah syariahnya juga dilarang ya, atau kaidahnya itu bai al-madhur. Kemudian ada lagi margin trading atau bai al-maksyuf, jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tidak memiliki efeknya. Transaksi dengan fasilitas pinjaman basis riba. Oke. Kalau bai margin trading apa margin trading? Margin trading. Ya. Nah, jadi kita nggak punya duit ya, tapi kita pengennya borong.
Itu kalau di transaksi reguler boleh. Tapi kalau di transaksi syariah nggak boleh. Karena apa? Kita itu kalau nggak punya duit bisa pinjam ke broker, ya, pinjam duit. Nah, karena pinjam duit ke broker maka there is no such freelance. Broker ngasih bunga ke kita. Nah, karena bunga itu riba maka transaksi margin tidak sesuai syariah. Nah, itulah beberapa hal yang dilarang ya 14 bad magic. Nah, kalau saya simpulkan transaksi-transaksi yang dilarang itu banyak sekali terdapat pada saham-saham gorengan. Ya. Jadi bukan hanya tahu goreng, tempe goreng ya, saham juga digoreng ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian harus camkan. Saham-saham yang sering digoreng itu biasanya saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang rendah, ya. Saham-saham kecil, saham-saham perusahaan baru IPO tapi kapitalisasinya kecil, nah itu. Tapi mungkin nggak ada bandar yang bisa goreng saham BBCA, Telkom, Astra, nggak ada duitnya ya. Butuh duit besar untuk menggoyang pasar itu. Mereka itu yang sering digoreng adalah saham-saham dengan kapitalisasi pasar rendah. Kapitalisasi pasar apa sih yang nilai? Apa kapitalisasi pasar? Kapitalisasi pasar itu adalah nilai aset saham itu, nilai harga saham itu berapa nilai pasarnya. Jadi kapitalisasi pasar itu dilihat dari harga saham ya dikali harga pasar saham saat itu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, itulah kapitalisasi pasarnya. Dilihat. Kemudian sahamnya biasanya nggak liquid ya, nggak liquid itu sahamnya kalau nggak liquid itu saham itu susah diperjualbelikan. Ya. Contohnya saham-saham yang kayak bisa lihat itu ada BNBR ya. Di situ ada bidnya tapi overnya, kolom overnya kosong. Susah kan? Kita udah beli saham terus mau jual lagi nggak ada yang mau beli. Nah, itu sahamnya nggak liquid, ya kan? Perlu dihindari ya. Kemudian sering ditransaksikan namun dalam satu waktu tidak sering ditransaksikan, atau kadang kala ini sahamnya ini kadang sadar kadang koma semaput gitu ya, pingsan, kadang bangun kadang pingsan gitu ya. Itu perlu dihindari. Kemudian fundamental sahamnya nggak jelas ya. Kemudian harganya sering melejit, kemudian naik tahu-tahu turun tanpa sebab, nggak ada corporate action, nggak ada apa-apa, tahu-tahu turun tanpa sebab. Kemudian sahamnya sering disuspend oleh bursa ya. Kemudian Bursa Efek Indonesia dalam divisi surveillance-nya juga mengumumkan benarnya untuk saham-saham yang pergerakannya abnormal itu dalam kategori unusual market activity. Nah, unusual market activity ini seperti early warning system, UMA ya. Jadi saham-saham yang kalau udah masuk ke UMA itu jangan Bapak Ibu sekalian PDKT-in ya. Nah, nanti bisa diselingkuhin kali ya. Bisa istilahnya bisa beresiko gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri saham yang mudah dimanipulasi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu aja sekilas. Nah, ini sekedar saya kasih tambahan untuk bekal Bapak Ibu sekalian untuk salah satu produk syariah selain saham dan reksadana itu juga ada namanya ETF syariah, Exchange Traded Fund Syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau udah jadi investor bisa beli ETF ini ya. ETF syariah itu apa? ETF syariah itu adalah reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa, di mana ETF itu merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Jadi ETF ini adalah produk hybrid Bapak Ibu sekalian, kombinasi ya, produk hybrid kombinasi antara reksadana dan saham. Nah, Bapak Ibu sekalian, reksadana ini dibentuk, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau reksadana itu kan dibentuk dari manajer investasi menyusun portofolio tersusun dari 5 atau 10 saham dijadikan portofolionya ya. Nanti unit penyertaannya dijual ke investor ya. Tapi kalau ETF, Exchange Traded Fund, itu manajer investasi itu membeli satu saham satu dari satu indeks, contohnya ETF LQ45, di mana di situ ada 45 saham. Maka manajer investasinya membeli 45 saham masing-masing satu, itu namanya replikasi, dibeli satu-satu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di syariah itu pakainya apa? Indeks JII, Jakarta Islamic Index ya. Manajer investasinya membeli 30 saham
masing-masing satu-satu direplikasikan, itu dijadikan nanti dipecah jadi unit penyertaan. Kalau di syariah masih hanya ada ETF CII ya, karena sahamnya 30. Nggak mungkin kalau ada namanya ETF ISSI ya, bisa bangkrut nanti perusahaannya yang memborong 300 saham dijadikan portofolio ya, susah juga ya. Nah, oleh karena komposisi portofolionya itu sama dengan komposisi dari indeks konstituen, maka return yang dihasilkan dari portofolio ETF tadi itu akan sama dengan return dari indeks. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pengen investasi, saya pengen investasi dengan tingkat imbal hasil, misalnya kalau yang reguler itu sama seperti LQ45, tinggal beli aja ETF LQ45. Tapi kalau pengen yang syariah, saya pengen tingkat imbal hasil saya sama seperti JII, ya, beli aja ETF Jakarta Islamic Index. Nah, untuk ETF syariah itu sendiri tujuannya adalah untuk menyediakan tingkat imbal hasil yang sama ya seperti indeks tadi ya. Nah, dengan berinvestasi melalui ETF syariah ini, investor ini diharapkan mampu mengkomunikasikan manfaat antara investasi melalui reksadana dengan fleksibilitas transaksi investasi seperti saham. Nah, enaknya gini kalau di ETF. Bapak Ibu sekalian, kalau beli reksadana itu kan kalau mau jual freedom itu pakai harga apa? Harga penutupan ya. Ya kan, kalau saya mau jual reksadana hari ini, nanti harganya nunggu harga penutupan NAB nanti sore kan. Nah, tapi kalau kita beli ETF itu kita bisa pakai harga jual anytime, sama seperti saham. Kita mau jual ETF kita jam 10 ya, harganya jam 10 itu tadi. Itulah enaknya, lebih fleksibel ya jual belinya, dan manajemen fee-nya lebih murah dibandingkan dengan reksadana. Nah, untuk ETF syariah sendiri Bapak Ibu sekalian, ETF syariah sendiri itu sampai saat ini itu baru diterbitkan tahun 2013 ya. Dan ETF syariah itu sesuai syariah emang ya, karena transaksinya sistemnya jual belinya sama seperti saham. Nah, untuk ETF syariah itu saat ini cuma ada satu, yaitu ETF syariah JI, di mana manajer investasinya ada Indo Premier. Kode sahamnya adalah XIJI ya. Jadi kode saham itu kan selalu diwakili dengan 4 huruf ya. Telkom apa? LKM, Unilever, GNVR, Astra, ASI, apalagi 4 huruf, CLBK gitu ya. Nggak ada ya, STMJ gitu ya, nggak ya. Nah, itu sama Bapak Ibu sekalian. Jadi satu lotnya sama 100 unit partisipan. Kalau saham kan 100 lembar ya. Nah, jadi transaksi ETF syariah itu sama seperti saham, cuman tingkat imbal hasil yang kalau kita pengen memiliki tingkat imbal hasil yang menyerupai indeks ya kita bisa beli ETF-nya seperti itulah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekilas aja dari kemarin. Kalau kita lihat dibandingkan dengan IHSG-nya, CII atau XIJI ETF itu membukukan kinerja yang lebih baik ya. XIJI itu ETF-nya naik 8,51%, imbal hasilnya IHSG naik 5,51%. Saya belum sempat ngupdate yang terbaru ya, kayaknya bakal lebih tinggi juga ya. Dan saya kasih gambaran juga bahwa kenapa sih kita berinvestasi secara syariah itu. Kalau bisa dikatakan saya nanya ada beberapa peserta, kebetulan beliau non muslim, saya nanya, Pak, kenapa sih kok tertarik investasi beli saham syariah, ikut SPM syariah gitu. Iya Mas, saya ini satu sih yang bikin saya tertarik, yaitu saya itu tenang. Cuman simple ya, tenang dalam investasi secara syariah. Karena investasi secara syariah ini dicari emang bukan untung ya. Karena dalam konsep keuangan syariah dasar pun kita dalam berinvestasi atau mencari apapun itu bukan maximum satisfaction yang kita tuju ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pergerakan indeks saham syariah Indonesia ISSI, kita bandingkan dengan IHSG. ISSI ini pergerakannya selalu lebih stabil, tingkat fluktuasinya, volatilitasnya. Kalau IHSG ini lebih bergejolak. Kalau pasar lagi turun ya, saham-saham ISSI ini lebih bertahan. Indeks ISSI ini dibandingkan IHSG. Kalau saham lagi turun, IHSG itu di bawah dari ISSI grafiknya. Itu aja sih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu aja sekilas tambahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau pengen lebih dalam lagi cara transaksinya, nanti sesi ini
ada namanya analisa teknikal dan fundamental. Dan kalau di sana Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanya rekomendasi saham apa sih yang bagus untuk kita beli. Itu yang penting ya, jangan lupa nanya itu nanti ya. Baik, untuk sesi kali